diri HI sendiri tukangnya. Minggu lalu saya tuh ngobrol sama teman saya, dia kan nanya tentang bela diri HI itu sebenarnya kayak gimana sih, kayak yang doktrin bela diri HI kan. Saya bilang ya bela diri HI ya kalau di kayak seperti bela diri aslinya di jalan gitu, nggak ada peraturan, satu-satunya peraturan. Jadi kalau misalnya kita ngancurin musuh, jangan sehancur mungkin. Saya bilang, kok kayak gitu sih? Kalau saya mah, kata dia ya, kalau saya tuh belajar bela diri mah tujuannya untuk bersahabat dengan orang lain. Makanya saya belajarin Aikido, soalnya Aikido kan tidak untuk melukai lawan, hanya untuk melumpuhkan aja gitu. Enggak, kenyataannya melukai Aikido. Ya. Kenyataannya membunuh. Oh gitu? Iya. Kayak cara melupain. Jadi dia bilang, kalau gitu HI mah menghancurkan, merusak gitu. Kata dia kalau lagi bela diri. Dia Aikido aja. Sama Aikido juga merusak, menghancurkan Aikido. Cuma dihalusin aja bahasanya. Oh gitu. Sama. Kenyataannya. Jadi sebetulnya HI mah gimana serangannya. Kalau serangannya kita balikin serangannya aja. Kan hukum kiso. Kalau saya lihat tapi semua pukulan HI itu mematikan semua. Mematikan semua. Tidak. Sama di Aikido juga mematikan. Oh gitu. Mematikan. Sama Shaolin semuanya mematikan. Mematikan. Ya tinggal gimana orangnya, gimana kita ini, bukan gimana bela diri. Bela diri itu senjata. Gimana pemakainya. Jadi kalau misalnya dia bilang Aikido untuk persahabatan, ya udah. Gak usah belajar Aikido persahabatan. Iya. Yeah. Belajar gaul aja lah. Jadi bohong kalau misalnya bela diri itu untuk persahabatan, itu bohong. Bela diri itu untuk perang. Sudah setua peradaban manusia. Iya, bela diri itu untuk perang. Gimana? Untuk persahabatan. Ilmu perang itu untuk perang. Menghancurkan. Iya. Cepat mungkin. Sama di Aikido juga kalau diserang kan dia bereaksi. Kalau apa? Kalau Aikido juga diserang kan dia bereaksi. Nah, reaksinya itu melukai lawan. Melumpuhkan gitu, enggak juga. Matikan. Iya, emang lawan-lawan itu polos semua? Enggak dong. Lawan-lawan yang punya kepandaian, yang bawa pisau dan sebagainya. Kalau yang persahabatan nggak usah belajar bela diri, belajar gaul aja yang benar. Oh gitu. Nah. Kan? Jadi yang namanya bela diri itu semuanya membela diri. Mau nggak mau itu harus ada peran melukai, itu harus ada. Doktrin bela diri HI itu kayak gimana? Doktrinnya? Nah, kan bela diri kan pasti ada doktrin kan? Enggak ada doktrin. Membela diri ya. Gimana serangannya? Gimana serangannya? Serangan A ya kita hadapi A, serangan B kita hadapi B, C, D, dan sebagainya. Saya kepikiran sesuatu kan beberapa saat yang lalu. Kan saya anak murid HI gitu kan, dan saya belajar bela diri. Mungkin kan suatu saat nanti kita akan, saya dan atau murid lainnya gitu, dan mungkin saja akan menghadapi situasi di mana kita akan bertarung di antara hidup dan mati gitu. Maksudnya kalau bukan musuh kita mati ya saya yang mati gitu. Itu bukan hanya yang orang belajar bela diri. Itu bukan cuma orang belajar bela diri. Jadi semua yang orang nggak belajar bela diri juga mungkin kayak yang orang dirampok aja. Gitu. Orang dirampok kan dia nggak punya bela diri, tetap aja harus bertarung hidup dan mati. Hidup dan mati. Kalau saya harus ngadap, berarti jadi, kan? Oh gitu. Ya, tadi kan kata untuk persahabatan. Jadi kalau misalnya itu untuk persahabatan, kalau menghadapi rampok, kasih aja duit. Oh gitu. Jadi belajar IT. Mau tampar pipi kiri kamu? Kasihin aja pipi kanan. Itu buat persahabatan. Oh gitu. Dan itu sehina-hinanya orang itu. Iya, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan bu. Iya. Itu hina ya. Hina. Ya ajaran satu agama gitu ya? Enggak. Bukan. Itu orang nggak ngerti aja. Oh gitu. Dan itu ajaran itu tidak dijalankan oleh penganutnya. Iya gitu. Enggak. Malah mereka nampar-nampar duluan gitu kan. Nyerang-nyerang agama lain duluan. Jadi nggak beres. Nggak boleh begitu.
Jadi bakal satu hari kami akan hadapin itu, hadapin aja. Hadapin aja. Bukan hanya yang belajar bela diri, bukan cuma orang-orang belajar bela diri, semua orang itu pasti akan menghadapi sesuatu pertarungan hidup dan mati. Nah, hidup dan mati itu bisa melawan penyakit gitu kan. Oh iya. Bisa melawan perampok atau bisa melawan ini apapun lah gitu. Misalnya dia tabrakan atau bagaimana gitu kan. Lawan luka-luka dan sebagainya. Jadi itu juga mesti diperhitungkan dong. Jadi kalau misalnya ada filosofi begitu ya itu filosofi salah itu. Salah. Kenyataan, filosofi itu harus sesuai dengan kenyataan. Jangan diawang-awang dan diimpian. Itu kan jadi ngimpi. Iya sih. Ya. Jadi impiannya itu mah diawang-awang, diangan-angan. Kenyataannya kita harus menghadapi mereka dengan penuh kekuatan kok. Makanya pukulan-pukulan di hari itu mematikan memang harus begitu. Harus begitu. Memang harus begitu. Mau nggak mau. Yang jadi masalah gini, kalau misalnya dalam pertarungan hidup mati kan, ya kalau kita yang mati mah kita tidak perlu berpikir kan ya, nggak perlu mikirin lagi. Tapi kalau misalnya lawan kita gitu, hukum di Indonesia kan, kalau meskipun kita membela diri gitu, kita membunuh kita tetap dipersalahkan gitu masalahnya. Itu hukum di Indonesia, hukum di mana-mana pun begitu. Membela diri dipersalahkan. Membela diri dipersalahkan. Jadi punten kalau akan ngabis itu kan, makanya dengan cantik dong membela dirinya. Oh gitu. Jadi akan kalau itu sisa-sisanya dibereskan benar-benar. Bereskan benar-benar. Sampai tidak ada jejak. Tapi bukan di. Ya dengan cantik lah. Mereka. Menghilangkan orang dengan cantik. Itu bela diri. Karena bela diri itu yang paling penting itu bukan hanya kita saja yang bisa dibela itu. Kita mencabut sesuatu yang bakal jadi akar untuk sesuatu yang salah. Misalnya dia jahat dan dia akan menyebarkan kejahatannya. Kalau sudah nggak bisa dibiarkan ya terpaksa. Ya contohnya Aikido. Aikido itu ilmu melukai. Jadi waktu dia menghadapi lawan, melumpuhkan, orang lumpuh itu kan harus dilukai dulu, baru bisa lumpuh kan. Kayak dibanting, kayak ditelikung, kayak di gimana, dikunci. Ya, itu kan melukai otot itu, sakit kan. Sama itu, merusak gitu. Jadi jangan bilang itu tidak merusak, itu merusak amat. Cuma bedanya kalau kita langsung, kalau dia nyiksa gitu. Oh gitu. Sekarang itu sudah bukan zamannya lagi orang bisa diomongin dan terus dia jadi baik. Tapi kalau dia sudah puas melakukan kejahatan, kalau belum puas berarti dia bakal terus. Kalau dari omongan Akang kesannya kok Akang mendukung preemptive war gitu kan? Akang sepertinya mendukung preemptive war, serang dia sebelum berkembang gitu, hancurkan sebelum berkembang. Iya. Kayak kita menghadapi tikus loh, kayak kita menghadapi hama. Bukan preventif war. Preventif itu pencegahan. Nah, gitu aja. Kalau menghadapi penyakit kita lebih baik mencegah atau mengobati. Mencegah kan? Sama itu. Kalau kita menghadapi sesuatu kayak kejahatan dan sebagainya, bagusnya kita kan mencegah itu spreading kan? Spreading ya? Iya, mencegah. Nah itu mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah mengobati mah repot. Lihat aja sekarang itu kan gak sembuh-sembuh. Ada nggak yang sembuh sekarang? Ya kan? Gak ada. Kalau gitu kalau nggak bisa kontrol ego bahaya dong. Setiap sesuatu hal yang akan nggak membahayakan akan di masa depan akan. Makanya sekarang nggak ada yang membahayakan lagi di masa depan karena sudah akan cegah. Oh gitu. Iya. Sudah akan cegah. Dengan cantik. Memang akan ini sewaktu-waktu bisa menyesuaikan dengan apa yang harus diperbuat. Ya. Cantik. Jadi kenyataan mengerikan sebenarnya. Iya. Memang kenyataan tuh mengerikan atau tidak mengerikan itu permainan pikiran. Bagaimana kita menilai sesuatu. Oke.
gini aja, Rasulullah kan berperang. Ya. Rasulullah itu berperang. Rasulullah itu mencegah dia diserang. Kadang-kadang Rasulullah menyerang dulu. Dan memang itu salah satu bentuk dari bela diri itu bisa menyerang dulu. Bisa menyerang dulu. Bisa menyerang dulu. Kita tahu dia bakal ini akan membunuh kita misalnya. Dia bawa pistol. Masa nunggu dia pistolnya menyalak nembak kita dulu? Kan kita harus mencegah dia menggunakan pistol itu kan. Oh iya. Iya. Kalau gitu sekarang gini ya, andai kata Kang tahu saya di masa depan bakal jadi Hitler, apa yang akan lakuin ke saya itu? Ya, kan kalau masih terus berhubungan dengan Akang mah nggak akan riwang gitu. Karena kan Akang bisa ngomongin terus. Itu salah satu pencegahan kan, ngomongin gitu. Oh iya, benar. Memberi nasihat dan sebagainya itu salah satu pencegahan. Jadi nggak perlu pakai kekerasan. Ya naudzubillah min zalik lah, kan saya juga nggak pengen begitu kan. Ya, tapi Hitler kan menguntungkan untuk sebagian orang. Ya itu kadang-kadang jadi pertanyaan juga banyak orang ya, andai kata kamu hidup masa lalu, kembali ke masa lalu, kamu menemukan Hitler masih anak-anak, apa yang kamu lakuin? Apa yang kamu lakukan? Kita didik Hitler nggak jadi Hitler. Oke. Jadi jahat gitu kan. Jadi kita didik Hitler biar nggak jadi jahat, biar dia nyebarin Islam, bisa nggak? Oh gitu, ya lebih bagus gitu ya. Iya, kayak gitu. Itu kan pencegahan, itu bela diri. Cuma filosofinya dia harus ngerti dulu, orang tuh harus mengerti betul filosofi bela diri itu apa. Bela diri itu luas. Kalau kita punya pukulan-pukulan yang mematikan, itu dipergunakan ya memang untuk mematikan. Dipergunakan memang untuk itu. Dan mematikan itu banyak usahanya, banyak ininya, banyak apa? Banyak trik-triknya. Bisa mematikan niatnya, bisa mematikan raganya, bisa mematikan apapun rencananya dan sebagainya. Kayak virus aja, virus komputer kita matiin kan virusnya, kayak gitu. Pada dasarnya manusia itu pembunuh kok. Apa? Pada dasarnya manusia itu pembunuh. Pada dasarnya manusia itu Iya. ya fight or flight kan, pembunuh atau dibunuh kan. Ekstrim itu kan maksud Akang bela diri, bunuh atau dibunuh. Iya, ekstrim itu memang yang namanya bela diri. Ekstrim itu. Semuanya begitu kok. Cuma bedanya ada yang dihaluskan bahasanya, ada yang ekstrim kayak Akang itu bahasanya. Kenyataannya siapapun itu bela diri yang halus, bela diri yang apapun. Kalau terpaksa dia harus membunuh, ya pasti membunuh kan. Misalnya dia diserang, dia nggak akan pasrah kan kalau diserang. Misalnya dia diserang pakai pisau, dia nggak akan pasrah kan, pasti dia membela diri. Untuk merebut pisau itu kan harus melukai lawannya. Harus ini apa, misal harus begini kan itu melukai. Sama aja. Tapi, ada tapinya. Kata Ustaz, yang diserangnya itu kemungkinan besar dia akan menyerang lagi. Biasanya yang jadi insaf itu di cerita-cerita aja. Kebayangnya nggak? Iya, kenyataannya. Ya, halo. Aku di piring kentang. Kalau kemarin yang itu kan, yang kembaran saya yang bunuh 11 orang itu, dia yang memutilasi itu karena membela diri atau karena psikopat? Karena sakit Diri, jiwa aja dia. sakit jiwa. Tapi cerdas dia. Cerdas, tapi sakit jiwa. Oh, Hannibal. Makanya, ya Hannibal lah. Hannibal. Silence of The Lamb. Hannibal Lecter. True story tapi ya. Oh enggak. Hannibal mah bisa dihitung kan, dia mah banyak. Iya. Dia bisa lebih canggih dari Hannibal Lecter. Ya buktinya bunuh 11 orang nggak ketahuan kan? So bedanya kalau Hannibal tuh otaknya dimakan juga sama dia. Nggak dimutilasi. Ya pun karena ini ada agak otek. Itu kan yang membunuh kan katanya cina gay gitunya. Kalau orang nggak pas di gay ditanya, mau nggak mah kita nggak kayak gitu. Gay kita jadi gay karena udah turunan gitu. Bukan. Fitrah, bener nggak sih fitrah manusia tuh gay? Enggak, Allah tuh menciptakan berpasangan. Itu mah dia aja yang terganggu jiwanya, makanya dia jadi gay. Jadi gay itu gangguan jiwa? Gangguan kejiwaan, bukan kelainan seksual. Oh gitu? Bukan.
Jadi gangguan kejiwaan. Jadi apabila homoseksual sudah diterima di masyarakat, berarti masyarakatnya sudah Masyarakatnya terganggu jiwanya. Yang siap-siap aja azab Allah itu datang. azab Allah. Kayak Nabi Lut gitu kan. Iya. Kali Allah kan mengazab orang yang itu kan. California sekarang melegalkan pernikahan homoseksual, berarti sebentar lagi mereka bakal Iya, bakal kena azab. kena azab. Ya. Untung masih di Indonesia kayaknya kan. Yang jelas kalau orang yang gay itu Hah? dibersihin pakai seluruh air yang ada di langit dan bersih. Dosa besar gitu. Oh, udah sangat besar sekali. Soalnya pasti ngajak-ngajak yang lain jadi gay juga kan yang gitu. Kayak setan aja, kayak iblis pasti gitu. ngajak-ngajak lain ke neraka. Gak suka dia di neraka sendirian. Sifatnya itu. Pasti dia ngajak-ngajak yang lain. Kan kalau ngadapin orang itu gimana? Yang saya bilang gay itu, saya soalnya pernah kenalan sama di PPJ, disamperin sama orang cowok. Saya pikir mah dia mah temenan biasa gitu semuanya. Tapi lama kelamaan dia ngobrolnya mah rada kemayu Ya, gitu. tinggalin aja. Tinggalin. Jangan berteman dengan orang gay. Jangan lah. Kalau dia seperti itu, apa harus tangan saya aja kalau dia Jangan. mengejar-ngejar? Tinggalin aja. Tinggalin. Nah, kan bos Siberian Husky suruh dia gigit aja. Pokoknya jangan berteman dengan yang begitu aja. Menular itu kan? Ya? Menular ya? Bukan, mereka akan berusaha bikin kita jadi bagian dari mereka gitu. Oh gitu. Mereka kan berusaha bikin kita jadi gay juga. Jadi tinggalin aja, jauhi aja gitu tuh. Kecilkan aja kalau perlu gitu. Oh gitu. Itu bela diri. Bela diri. Ya. Pengen sembuh, Apa obatnya gebukin? bukan. Kalau pengen sembuh, obatnya ada Subliminer. Atau minor? Heeh. Kalau Ya, paling ya itu. Ini filosofi bela diri itu yang membela diri. Jadi bukan mencari persahabatan, bukan. peraturan bela diri apa? Peraturan bela diri itu nggak ada peraturan, yang penting dia terbela dirinya gitu. The winner life. Ya. Ya tinggal menang dan kalah aja lah. Kenyataan itu. Gak usah bikin filosofi apapun lah. Kenyataan. Kenyataan aja. Ya udah. Kebanyakan kita bikin filosofi biar kelihatan bagus kita yang bela diri. Jangan gitulah. Bela diri aja. Bela diri, bela diri. Akan menggunakan segala macam cara untuk membela diri. Mau bela diri apapun, mau kungfu, mau silat, mau aikido, mau karate, Termasuk tipu daya. termasuk tipu daya. Itu kan silat itu kan tipu daya. Silat itu tipu daya untuk membela diri. Gerakan jurus-jurus itu kan tipu daya untuk mengancam serangan. Tipu daya untuk membela diri. Tipu-tipu. Tapi Islam ada aturannya dalam perang, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh Iya, anak. tidak boleh membunuh mati dan anak-anak tidak boleh dong. Itu membela diri juga. Karena kalau misalnya mereka dibunuh tidak akan ada lagi keturunan-keturunan yang lain. Tidak boleh, kita tidak boleh menggenosid, tidak boleh. Iya, menggenosida tidak boleh. Kan membela diri itu membela diri, bukan pembantaian. Gitu. Namanya membela diri. Bukan genocide, bukan pembantaian. Makanya dalam sejarah penaklukan Islam tidak pernah ada terjadi genocide. Tidak pernah ada terjadi genocide. Karena membela diri. Menaklukkan Islam itu bukan ini, iya, membela diri kan. Mereka punya rencana-rencana menghancurkan Islam, ya kita serang duluan. Kayak orang yang punya pistol sebelum ditembakkan, mau nembakin ke kita serang dulu orangnya. Biar pistolnya tidak menyala. Kayak gitulah. Jadi filosofinya itu jangan bikin yang bagus-bagus, persahabatan dan sebagainya. Kenyataannya nggak begitu kok. Kalau ini persahabatan belajar gaul aja lah, nggak usah belajar bela diri. Bagi-bagi duit, ya di banyak sahabat kok. Itu bela diri yang paling baik itu. Tapi nanti itu sama orang. Iya, akhirnya kan Ditolimin. diperhatiin. Iya. Jadi nggak usah ini, aikido bela diri untuk persahabatan, nggak mungkin. Persahabatan gaul aja lah. Yang jelas dia belajar melukai kok. Lihat aja sehari-harinya belajar melukai, gimana buat persahabatan.
Orang dipiting, orang dicekik, orang dibanting-banting kan. Hari-harinya belajar banting membanting, belajar melukai lah. Nggak usah ini lah, nggak usah apa? Impi. Nun nanti Kangnya kalau gitu Kang. Assalamualaikum.